Seekor sapi kurban di Blitar, Jawa Timur terlepas dan mengamuk. Sapi berlari ke arah jalan raya dan masuk ke rumah makan hingga menyerang sejumlah warga. Kayune dorong. Seekor sapi kurban di Blitar, Jawa Timur lepas dan mengamuk. Sapi ini berlari ke tengah jalan, kemudian menyerang sejumlah anggota polisi dan warga hingga terluka. Aksi sapi ini pun viral di media sosial. Mulanya sapi hendak diantar menuju masjid untuk disembelih. Namun saat diangkut ke mobil bak terbuka, sapi kabur dan berlari ke jalan raya serta rumah makan. Karena sulit dikejar, polisi terpaksa menembak sapi ini. Mengabrak-abrik anggota kami sehingga menerobos kerumunan anggota yang ada di sini, akhirnya masuk ke rumah makan ini, sehingga kami melakukan atas persetujuan pemilik, sehingga tidak terjadi kemungkinan ada korban lagi. Atas persetujuan pemilik kami tembak dengan mematikan. Sapi akhirnya disembelih di dekat rumah makan. Pemilik sapi mengganti sapi yang telah disembelih dengan sapi baru untuk diserahkan ke panitia kurban. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berhasil berkurban setelah menabung selama 15 tahun. Nenek yang sehari-hari bekerja sebagai penyapu jalanan ini menyisihkan sebagian gajinya untuk berkurban 1 ekor sapi dan kambing. Tidak ada usaha yang sia-sia, adalah ungkapan yang sesuai bagi Sumiati. Nenek berusia 71 tahun, asal Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setelah menabung selama kurang lebih 15 tahun, Sumiati berhasil memenuhi harapannya berkurban sapi dan kambing di Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Nenek yang sehari-hari bekerja sebagai tukang sapu jalanan ini menyisihkan sebagian gajinya untuk berkurban. Tak hanya sebagai tukang sapu jalanan, Sumiati juga memiliki usaha sampingan, yaitu menjual berbagai macam sembako serta makanan ringan. Usaha ini ia jalankan setelah pulang kerja dari sore hingga malam hari. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Zabadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bersama kami Nenek Sumiati, penyapu jalanan yang berkurban seekor sapi dan kambing. Nenek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Sumiati, menabung 15 tahun untuk bisa berkurban. Seperti apa perasaan Ibu saat ini sudah tercapai? Akhirnya bisa berkurban. Ya, nenek sekarang udah tenang, dah habis berkorban ini. Nenek ikhlas. Memang nenek niat tidak berkorban. Nenek selama 15 tahun menabungnya berapa banyak dari penghasilan nenek? Jadi tentu yang nyimpan sedikit-sedikit aja lah. Soalnya nambah warung segala itu. Ada seadanya nyimpan. Cuma pernah 2 juta sekali uang ganti itu bikin ini. Biasanya satu hari sisihkan berapa, Nek? Ya. Biasanya satu hari bisa nabung berapa? Nabungnya Nek? Berapa? Saya lagi harian, kalau mendapat gajian itu yang saya nyimpan. Oh, setiap gajian ditabung ya. Gitu ya? Berapa ya, jumlahnya, Nek, kalau boleh tahu setiap gajian ditabungnya? Ya, kalau yang menggajian itu ya sampai kami belikan emas dulu dengan nenek. Dibelikan emas, kumpulkan, pakai emas naik, ini jual. Dapat 19 juta 100. Ya. Nenek sampai akhirnya bisa berkorban sapi dan kambing. Kekumpul berapa uangnya, Nek? Ya. Terkumpul berapa uangnya total? Totalnya ini dapat 19.100.000. 19 juta, Nek? Iya. Alhamdulillah. Iya. Bersyukur nenek. Baik, jadi sapinya sendiri ya nenek ya? Iya.
Luar biasa. Nenek menabung sampai 15 tahun hingga akhirnya Ya. bisa kebeli sapi dan kambing untuk kurban. Seberapa besar sih Nek tekad nenek, keinginan nenek untuk saya ingin berkurban gitu sampai akhirnya bisa mengumpulkan uang 19 juta? Jadi neneknya tenang, ikhlas. Memang neneknya tidak berkorban, mulai nenek dah tua. Bila-bila saya tidak beramal gitu, hati nenek itu. Nenek berat tidak menabung selamanya hingga terkumpul 19 juta? Ya, Berat tidak? Susah tidak sih menyisihkan uang? tidak, tidak keberatan. Sehari-hari cukup ya Nek ya? Alhamdulillah. Motivasinya apa Nek hingga 15 tahun kemudian akhirnya bisa kebeli sapi 1 ekor sendiri dan kambing 1 ekor gitu Nek? Soalnya nenek ada sampingan sambil jalan, kena ringan, Oh, jualan ada angkringan sembako. ya Nek? Ya, Oke. jadi saya bisa nyimpan. Nenek kenapa sih Nek bisa dibilang ngotot sekali ingin berkurban hingga mengumpulkan uang 15 tahun? Tidak apa-apa nenek, soal dah tua. Takut habis umur saya tidak punya amal. Itu saya nenek. Jadi nenek sekarang dah berkorban itu tenang dah. Oke. Ikhlas nenek. Memang bisa niat. Takut habis umur nenek. Mau tidak ada amal kayak apa nenek. Nanti di akhirat itu amal dan dosa ditimbang. Ya. Itu sih nenek. Kenapa nggak kambing saja dulu begitu Nek? Kenapa emang niat semuanya sapi Kalau dan kambing- kambing begitu ya? Kalau kambing itu lain tabungan saya nyimpan memang khusus untuk orang tua saya. Orang tua saya kan meninggal. Oh, baik-baik. Ibu bapak meninggal. Jadi untuk baca arwah untuk bapak dengan mama. Berarti Itu Nenek lain juga korban. memberikan kurban ini atas nama orang tua begitu ya? Tidak, kalau anaknya kalau sapi untuk Sumiati ini. Oke, kambing yang untuk orang tua ya? Kalau kambing ini untuk orang tua saya. Memang sebenarnya saya tidak menyelamatkan orang tua. Orang tua saya kan dah meninggal dua-duanya. Aku saya nenek sampai habis umur, tidak sempat saya berdoa arwah bapak mama, yaitu. Sapi sama kambingnya beli di mana Nek? Di Maluku situ, Di Maluku ya? Ditemani ada keluarga Ya. yang beli dengan anak yang nomor 2. dengan anak nomor 2. Nenek pilih sendiri Nek sapi dan Iya. kambing kurbannya? Saya milih sendiri. Pilih sendiri ya? Ya. Jadi Semangat neneknya nunjuk, ini aja, bilang nenek gitu. semangat nenek seperti apa Nek pada saat akhirnya terkumpul uang di Idul Adha tahun ini setelah sudah 15 tahun? Ya, bersyukur alhamdulillah nenek. Ada rezeki kayak itu. Seneng ya Nek ya? Seneng ya? Nek, Iya. sekarang banyak anak muda yang sebenarnya sudah memiliki gaji cukup cuma masih enggan berkurban. Boleh nasihatnya Nenek? Iya. Boleh minta nasihatnya Nek? Ya. Ya mudah-mudahan ibu nanti siapa tahu ada rezeki. Bisa cetak korban, bisa naik haji. Ibu mungkin bertanggung umur, kan gitu. Pokoknya ikhlas ya Nek ya? Iya. Setelah Doa nenek gitu. Setelah terkumpul dan bisa beli sapi dan kambing, masih tetap nabung tidak Nek untuk berkurban tahun-tahun depan begitu? Insya Allah kalau nenek masih ada umur, kalau bisa nabung, alhamdulillah. Nggak bisa nabung, nggak apa-apa. Ya kalau bisa nggak nabung juga ini. Takut masih nenek panjang umur kan bisa berkorban lagi, jangan gitu. Nenek ada cita-cita pingin haji atau umroh nggak sih Nenek? Ya kalau ada uang dia mau aja umroh, uangnya jadi aja. Kita doakan banyak rezeki ya Nek ya? Ya. Bisa umroh juga. Ada tanggapan dari tetangga mungkin? Ya itu, tetangga saya itu berdoa aja. Oh. Mulai nenek panjang umur, banyak rezeki Amin. itu. Ya, sampai banyak yang nangis di Langgar kemarin itu. Terharu ya Nek ya? Terharu bilang melihat nenek gitu. Oleh nenek dah tua kok bisa berkorban gitu. Ya, Baik. nenek tentu kan rezeki kan dari Allah. Saya Iya, cuma betul usaha sekali, Nek. aja. Ya. Baik, terima kasih Nenek Sumiati. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah dari Alhamdulillah. Yang Maha Kuasa. Sehat selalu ya Nenek. Alhamdulillah.
Allah. Amin. Pemirsa, kita ke informasi terkait sejumlah anak di Bogor, Jawa Barat menyisihkan uang jajannya demi bisa membeli sapi untuk berkurban. Ya, tidak tanggung-tanggung, hasil patungan mereka mencapai 100 juta rupiah dan langsung dibelikan 4 ekor sapi. Abu Bakar Siddiq alias Iki bersama teman-temannya menabung dengan menyisihkan uang jajan demi bisa membeli hewan kurban. Meski usianya masih 15 tahun, Iki memotivasi teman-teman sebayanya agar mau patungan membeli hewan kurban. Caranya ngajakin lah ke teman-teman gini, ikutan patungan kurban. Daripada uangnya untuk jajan yang nggak benar, untuk main warnet segala macam ya. Yang kita kurbanin, kita kan beribadah juga, mendapatkan pahala. Dan ingin berbagi kepada sesama. Tidak disangka ternyata nominal yang berhasil dikumpulkan cukup fantastis, mencapai 100 juta rupiah. Hasil kesepakatan bersama, akhirnya uang dibelikan 4 ekor sapi untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha. 4 sapi insya Allah. 4 sapi ya, udah dibayar? Sudah. Bayar kontan? Bayar. Jadi uangnya dapat berapa Ki waktu dikumpul Ki? hampir 100 juta lah. 100 jutaan? Hampir. Gitu. Per orang berapa tuh jatuhnya? 3.500.000. Kamu ngambil tiap hari? Tiap hari. Nagihin atau ada yang datang? Nagihin, ada yang datang ke rumah. Kalau nagihin sore jam 5 nagihinnya. Iki dan teman-teman sebayanya berharap 4 ekor sapi yang mereka kurbankan bisa bermanfaat bagi sesama. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya mengurangi penularan COVID-19, Masjid Sultan Aulia Bekasi, Jawa Barat melakukan kurban online. Seperti apa kurban online di tengah pandemi? Rekan Aan Dwi Puantoro melaporkannya untuk Anda. COVID-19 masih tinggi tanah air, namun umat Islam masih tetap tinggi untuk berkorban. Untuk itu panitia mengadakan korban online. Prosesi pemotongan hewan kurban tidak ada yang berbeda. Namun yang berbeda saat kurban online hanya panitia kurban yang ada di lokasi penyembelihan, sementara jamaah tetap di rumah. Sebelum pemotongan hewan, panitia kurban diwajibkan terlebih dahulu mengikuti protokol kesehatan, seperti cek suhu, menggunakan masker, dan hand sanitizer. Kita tidak semua jamaah bisa datang, jadi kita pakai tenaga sewaan dari luar untuk meng-hire semua kegiatan kurban. Meski demikian, para jamaah dapat mengikuti proses penyembelihan hewan kurban melalui online alias daring. Hal ini sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Saya sih cukup mendukung ya, karena kondisi sekarang lagi COVID seperti ini memang harus ada pembatasan ya, tidak boleh bergerombol. Ini suatu inovasi yang sangat baik ya. Jelas ini berarti ini program menunjang program pemerintah. Daging kurban kemudian dibagikan ke warga yang berhak di sekitar perumahan Puri Idaman, Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aan Dwi Puantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah bersama Farida atau Ibu Atta, salah satu jemaah haji Indonesia yang mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji di tengah pandemi corona. Assalamualaikum Ibu Atta, selamat sore waktu Jakarta Ibu Atta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang waktu Saudi Arabia. Baik, Ibu Atta, kegiatan apa yang saat ini dilakukan Ibu? Kita stay di Mina Tower di Burj Mina. Tadi pagi kita berangkat dari Musdalifah, mabit di Musdalifah. Setelah sholat subuh kita naik bus ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i haji. Sa'i haji itu bagi yang sudah melakukan sa'i haji pada saat tawaf kudum, tidak melakukan sa'i haji pada pagi tadi. Baik, Ibu Farida, bisa Anda ceritakan seperti apa protokol kesehatan yang dijalankan di ibadah haji tahun ini pada saat hari ini lempar jumroh, kemudian pada saat tawaf dan lain sebagainya. Seperti apa pengetatan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan ibadah di sana? Oke, baik.
Kalau protokol kesehatan saya bisa cerita dari awal ya, dari awal kita terpilih gitu loh. Karena setelah kita confirm, setelah ternyata kita accepted, Ministry of Hajj and Umrah in Saudi Arabia telepon, kalau kita accepted, kemudian didatangkan Ministry of Health ke rumah, karena kita semenjak kita confirm kalau kita accepted, kita tidak boleh kemana-mana lagi. Kita sudah harus self quarantine, harus sudah isolasi diri di rumah. Kemudian Ministry of Health datang ke rumah, melakukan PCR test, swab test, kemudian memberikan vaksin meningitis kepada semua jemaah. Itu sebelum keberangkatan ya. Kemudian protokol kesehatan pada saat keberangkatan 25 Juli kemarin, bertepatan 4 Zulhijjah, itu pada saat di airport dicek suhu, kemudian di pesawat juga cek suhu tubuh. Kemudian begitu tiba di King Abdul Aziz, kebetulan saya tinggal di Al-Khobar ya. Al-Khobar ke Jeddah itu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Nah di King Abdul Aziz Airport kita juga melakukan prosedur yang sama. Kemudian ambil bagasi juga ada social distancing. Kemudian masuk ke bus juga tetap social distancing, di elevator juga social distancing semuanya. Kemudian sampai di hotel, oh ya, one row di bus juga, satu row itu hanya satu passengers. Kemudian sampai di hotel kita harus karantin juga selama 4 hari, tidak boleh keluar. Pada saat mereka, Ministry of Health melakukan PCR test ke rumah, setiap door to door of the pilgrims, kita diberi bracelet seperti ini. Nama app-nya itu Touchmoon. Bracelet ini bisa men-trace setiap pergerakan pilgrims. Jadi kalau kita out of the house, dia bisa kasih tahu ke Ministry of Health. Dan kita bisa batal gitu loh, pergi ke haji. Kemudian di hotel kita melakukan isolasi mandiri juga 4 hari. Lunch, breakfast, makan siang, makan malam, kemudian makan pagi itu diantar dengan guest room dari hotelnya. Jadi kita totally hanya stay in the room selama 4 hari. Jadi 4 Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah kita stay in the room. Pada saat malam sebelum malam tarwiyah 8 Zulhijjah, ada Ministry of Health datang kembali ke kamar masing-masing pilgrim, masing-masing jemaah, melakukan swab test kedua lagi. Kalau ternyata swab test kedua negatif, jemaah tersebut dengan terpaksa tidak bisa diberangkatkan, tidak bisa menunaikan ibadah haji. Gitu. Alhamdulillah saya negatif dua hasilnya dan saya bisa berangkat. Alhamdulillah. Ibu Farida, dengan banyaknya protokol kesehatan yang dijalankan, mengurangi kekusyukan dalam beribadah tidak atau mengganggu mungkin Ibu Farida? Masya Allah ya. Mbak siapa maaf? Di sini April dan Anissa. Ya, Mbak April dan Mbak Anissa, malah saya merasa lebih dilindungi begitu dengan jamaah yang tidak terlalu ramai, ibadah juga sangat-sangat khusyuk begitu ya. Kemudian malah lebih tertata rapi gitu loh, dan mereka sangat protektif terhadap semua jemaahnya gitu loh, tetap social distancing, tetap put mask on begitu. Jadi lebih terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala begitu ya? Iya, saya secara pribadi merasa ini spiritual journey yang spesial begitu. Saya merasa lebih dekat sama Allah. Baik Ibu Farida, jika kami lihat dari video-video dan visual-visual terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, dilihat memang setiap jamaah ini patuh menjaga jarak. Seperti apa sih Bu pengawasan dari petugas di sana, atau memang dari jamaahnya sendiri yang memiliki kesadaran untuk menjaga jarak? Saya pikir dua-dua ya. Tidak bisa juga kalau hanya pemerintah yang peduli dengan keadaan pandemi ini tanpa kepedulian dari jemaah atau masyarakatnya sendiri gitu loh.
Jadi mereka setiap bus itu ada Ministry of Health, kemudian koordinatornya juga ada 2 orang. Tetap setiap satu row of the bus itu cuma 1 passengers aja. Setiap pintu dari bus, jadi kan ada 2 pintu ya, pintu depan dan pintu belakang dari satu bus itu. Jadi masing-masing di pintu ada hand sanitizer begitu. Sangat amazing, sangat strict lah. Saya bisa katakan seperti itu. Dan saya merasa beruntung. Kondisi pada saat tawaf dan sa'i di masa pandemi ini, apa yang berbeda Ibu Farida? Masya Allah, ada baris-baris begitu ya. Saya baru lihat saat setelah saya selesai tawaf, teman-teman itu share semua beritanya. Masya Allah, ternyata dari atas itu sangat mengharu biru perasaan saya. Saya berada di situ, saya salah satu di situ begitu. Spesial menurut saya. Tidak terlalu ramai, ada jarak, dan kita tetap spiritual kepada Allah itu tetap ada begitu. Terharu lah. Baik, Ibu Farida, kalau boleh tahu adakah doa khusus yang Ibu panjatkan ketika berada di dekat Ka'bah, Ibu? Masya Allah. Personal Mbak, tapi saya ingin anak-anak saya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, yang membawa nama baik keluarganya, orang tuanya. Kemudian untuk suami saya, suami tercinta saya, insya Allah akan diberikan rezeki, Allah akan lindungi dia. Untuk keluarga saya di Medan, abah, ibu saya, semoga Allah selalu menjaga kesehatan mereka sehingga kita bisa berkumpul lagi, pandemi ini selesai, berakhir. Kita bisa saling mengunjungi lagi antara keluarga. Baik Ibu Farida, kembali normal. Ibu Farida, Anda termasuk manusia atau umat Islam di dunia ini yang beruntung bisa melaksanakan ibadah haji di tengah pandemi di mana tidak berdesakan sama sekali dan kehusyukan lebih terasa. Apa yang ingin Ibu luapkan dari kesempatan yang bisa dibilang sangat mulia dan langka ini, Bu? Ini adalah anugerah buat saya, a blessing dari Allah, bahwa Allah masih kasih saya kesempatan untuk mengingatnya begitu loh. Saya tidak bisa mengatakan dengan perasaan saya sendiri. I'm not into religion person. Saya tidak terlalu religious begitu ya. Jadi pada saat saya diterima itu kayak, oh ya Allah, you choose me. Allah pilih saya. Allah masih sayang sama saya. Allah kasih saya untuk ingat selalu sama Allah gitu. Dan dalam keadaan spesial seperti ini gitu loh. Apalagi yang saya tunggu selain untuk menjalankan perintah Allah. Begitu. Dan saya secara spiritual juga saya merasa lebih sabar begitu untuk didekatkan kepada anak-anak saya. Saya ingin kontrol emosi saya terhadap anak-anak saya untuk bisa menerima mereka kalau mereka tidak melakukan apa yang saya minta begitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Farida. Terima kasih. Semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Insya Allah. Dan kami juga ikut bersyukur atas kesempatan Ibu untuk berhaji di tahun ini yang sangat langka sekali momen ini. Terima kasih Ibu Farida, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk punya saya, memiliki saya. Pemirsa, usai jeda setelah buron 11 tahun Joko Chandra akhirnya ditangkap dan dibuih. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.